Halo sahabat Bicara Pagi, terima kasih Anda masih mengikuti konten-konten di bicarapagi.id. Jangan lupa untuk subscribe kalau belum, dan tolong bantu di-share ke sahabat-sahabat yang lain, karena di Bicara Pagi teman-teman akan mendapatkan suguhan yang sangat luar biasa, kisah-kisah inspiratif, dan juga sesuatu yang insya Allah akan bermanfaat buat kemajuan kita bersama di masa depan. Nah, sesuai janji saya bahwa Bicara Pagi akan selalu menghadirkan orang-orang hebat dari berbagai kalangan. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, sahabat saya dari dulu sebetulnya, dan dia menjadi seseorang pebisnis di kuliner yang sangat sukses. Dia adalah Afid Dwi Purwanto, atau kita menyebutnya adalah Chef Afid. Iya. Disebutnya mau chef atau Afid aja? Afid aja. Afid aja ya. Mas Afid aja ya, biar enak. Mas Afid, terima kasih. Afid aja. Dulu kebetulan saya tuh bekas. Dulu kita dulu satu tim ya. Kita dulu satu tim bekerja di perusahaan yang sama, tapi Mas Afid ini pindah kuadran menjadi seorang pengusaha ya. Afid, kita pengen banget belajar banyak dari Afid, karena saya tahu bagaimana perkembangan seorang Afid yang saya kenal dulu dan menjadi seseorang yang sangat sukses di bidang bisnis kuliner hari ini. Kalau boleh cerita ke sahabat bicarapagi.id, bagaimana sih awal membangun bisnis Holy Cow ini? Ya, jadi gini Pak Tantan mungkin sudah tahu ya, sepak terjang saya dari awal dan lain-lain gitu. Jadi saya dulu bekerja di satu perusahaan TV nasional yang paling besar di Indonesia. Memang itu pekerjaannya sangat dinamis dan seru ya gitu. Di media kita ketemu banyak orang dan lain-lain gitu. Dan tapi saya punya satu impian Pak waktu itu. Saya tuh sebenarnya dari saya sekolah sampai saya kuliah itu saya tuh pengen banget memiliki bisnis sendiri gitu loh. Pengen bisa mandiri, karena pada dasarnya saya tuh orangnya agak rebel. Agak rebel tuh apa ya? Suka ngedobrak-dobrak gitu. Iya, pokoknya nggak suka dengan yang comfort zone, yang statis. Suka dengan comfort zone yang gitu, statis gitu ya. Bener, dan saya pengen bisa memberdayakan orang gitu. Gitu. Saya pengen bisa create sesuatu, dan wah itu udah lama sekali berjalan sampai akhirnya pada saat itu tahun 2008 ya Pak ya, 2008 iya. 2008 2009 itu peralihan saya merasa kayaknya ini momentumnya udah oke nih, modal udah ada. Waktu itu dapat bonus dari tempat saya bekerja. Iya. Kehilangan besar sih buat kami dan saya sebagai ininya. Iya, kehilangan seorang Afid waktu itu. Di situ saya memang harus bener-bener keluar dari comfort zone Pak Tantan. Waktu itu Pak Tantan juga tahu saya habis dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, memiliki posisi yang lebih tinggi dengan segala macam fasilitasnya, tapi keinginan hati dan passion itu kayaknya nggak bisa terbendung lagi. Sampai mau keluar kerja juga dihalang-halangin dulu ya Pak ya, nggak boleh jangan gitu. Bener nih mau berbisnis, bener nih gitu. Waktu itu dengan Pak Rudi Ramawi juga, bekas direktur kita waktu itu ya. Waktu itu gitu dikasih tahu bahwa Fit, ini tuh lo mau buka warung, ini tuh bulan April lagi musim hujan. Saya inget banget dikasih koran tuh Pak, dikasih koran di meja di ruangannya beliau gitu. Nih lihat nih, bulan April hujan, kamu mau bikin restoran di pinggir jalan mana laku gitu. Tapi di situ saya memiliki tekad yang udah bulat gitu, karena saya sudah pikirkan betul-betul bisnis yang saya mau jalani, dan kurang lebih itulah motivasinya sebenarnya, karena memang keinginan untuk pengen memberdayakan orang sesuatu gitu, dan pengen berbuat sesuatu lah, masa gini-gini aja. Dan saya pengen bisa, saya merasa saya bisa lebih dari ini gitu loh Pak gitu. Kenapa pilihannya steak waktu itu? Waktu itu sebenarnya gini, saya banyak ngobrol ya, saya banyak ngobrol dengan teman-teman gitu. Biasanya orang kalau pengen bisnis suka bingung kan Mbak, mau bisnis apa ya gitu, mau bisnis apa gitu, pengen punya bisnis. Kalau ditanya orang di Indonesia gitu, mungkin apalagi generasi muda sekarang gitu, ditanya pengen punya bisnis nggak? Pengen. Bisnisnya apa? Iya, bisnis apa ya gitu. Nah itu saya banyak ngobrol dengan teman-teman. Waktu itu saya ngobrol dengan Mas Yoris Sebastian kebetulan. Dia udah punya workshop, dan saya ikut workshopnya dia. Waktu itu dia bilang, hobi lo apa? Satu, hobi saya waktu itu naik motor. Kedua, saya hobi masak steak, karena emang saya seneng banget masak steak gitu. Terus ya udah bikin hobi lo itu jadi bisnis lo, karena lo akan melakukan itu dengan
dengan hati yang senang gitu loh ya. Belasan tahun yang lalu itu sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu kan passion itu kan lagi digaung-gaungkan banget Pak. Betul. Nah, kebetulan saya langsung inget, oh iya ya, saya kan hobi masak steak, kenapa nggak buka restoran steak yang murah, yang terjangkau. Waktu itu sudah ada Pak, yang satu brand di Jakarta yang memang udah sangat besar. Dan saya ngelihat brand tersebut tuh menjadi, aduh itu raksasa banget. Saya kayaknya buat ngebayangin saingan dengan dia tuh udah takut gitu. Karena benar-benar dia juga menjual steak dengan harga yang murah. Saya newcomer gitu, tapi apa ya yang membuat saya bisa dilirik oleh orang? Karena kan kita harus memiliki diferensiasi gitu. Ilmu-ilmu yang seperti itu tuh saya banyak belajar dapat dari kantor kita dulu Pak. Dan mungkin Pak Tantan salah satu orang yang berjasa membuat saya memiliki inspirasi untuk menjual Wagyu dengan harga yang murah. Mungkin Pak Tantan belum tahu, dan saya mungkin belum pernah bilang ke Bapak bahwa saya itu nyoba Wagyu pertama kali ya dengan Pak Tantan. Ingat ya, kita dengan direktur kita nyoba di Plaza Senayan di restoran steak itu, dan kita waktu itu kita mau dealing, saya lupa, kita mau dealing annual billing komitmen ya. Kita makan steak ya. Tapi saya lupa itu brandnya apa. Ya, brand telekomunikasi atau FMCG saya lupa. Di situ saya pertama kali nyoba Wagyu Pak. Dan semenjak itu tuh saya pulang, saya cerita ke istri saya, wah tadi saya nyoba Wagyu, tapi kayaknya kita nggak mungkin deh bisa makan di situ. 900.000 Pak harga satu piring. Betul. Ingat banget Pak Tantan bilang, Fit pesan aja yang mahal kan dibayarin kantor gitu. Dan saya pesan yang benar-benar yang mahal waktu itu 900.000 Wagyu tenderloin kalau nggak salah tuh Pak. Dan waktu itu harga segitu kan mahal banget ya. Mahal banget gitu. Dan saya ngeliat gitu, wah Wagyu ini enak banget, tapi harganya mahal. Terus dengan harga segitu nggak semua orang bisa sanggup untuk beli kan. Nah itu di situ ada ide Pak. Di situ ada yang namanya, saya melihat ada opportunity, kayaknya ada ceruk market yang oke nih selama pada tahun 2009 awal 2008 akhir tuh. Orang banyak belum tahu Wagyu itu apa dan lain-lain gitu. Betul. Nah itu yang menjadi. Dan kalau nggak salah waktu itu di awal-awal mulainya tagline-nya itu adalah rasa bintang 5, hotel bintang 5 gitu ya, tapi harga kaki 5 gitu ya. Iya benar. Betul gitu ya, betul ya. Terus akhirnya saya punya tagline Wagyu for everyone. Nah di situ banyak banget saya bisa mengedukasi klien, bukan klien nih, jadi ngomong pelanggan klien jadinya. Edukasi konsumen betul. Bahwa daging Wagyu ini enak sekali untuk dinikmati, bahwa ada satu varian daging juga yang memang benar-benar oke. Dan alhamdulillah dengan konsep amati, tiru dan modifikasi itu benar-benar ternyata itu gitu bisa loh dilakukan. Saya melihat kalau melihat orang jual steak udah banyak restoran yang jual steak. Steak yang murah udah ada. Banyak lah ya, banyak. Tapi Wagyu yang murah belum ada pada saat itu. Jadi itu yang menjadi sumber ide saya, dan akhirnya kita buka lah Pak di Jalan Radio Dalam. Itu yang pertama ya? Yang pertama di pinggir jalan, ngemper, karena memang uang saya adanya segitu. Dan sekarang udah ada berapa outlet? Alhamdulillah untuk Holy Cow sekarang 24 outlet. Wah, luar biasa. Seluruh Indonesia. Luar biasa, keren banget. Dari hobi ya? Dari hobi masak. Hobi masak. Luar biasa. Saya benar-benar ingat waktu itu saya ngajak beberapa bos-bos saya untuk ayo dong jadi partner, mau nggak? Jadi partner investor mau nggak? Yang kayak gitu-gitu Pak, saya ingat banget. Dari awal ngalamin ya? Benar. Kalau boleh tahu waktu itu model promosinya, marketingnya gimana ya? Karena setahu saya tiba-tiba boom gitu di sosial media. Apa tuh yang dilakukan waktu itu? Jadi gini Pak, saya itu banyak belajar selama saya bekerja di stasiun TV, kan saya banyak ketemu dengan klien. Mereka baik agency maupun advertiser. Saya banyak belajar dari teman-teman agency dan advertiser how to build a brand. Gimana cara membangun suatu brand yang dari bagus. Nol ya? Bener. Brand yang bagus itu harus memiliki soul, harus memiliki komunikasi yang bagus dengan segmen market yang dia tuju. Siapa yang dituju, betul. Dan harus ada activation-nya, below the line, above the line, dan lain-lain. Saya banyak belajar di situ. Tapi waktu itu saya berpikir, oke, ini memang satu resep yang harus kita jalankan supaya brand kita terdengar gitu loh. Harus ada promosi, harus ada activation gitu loh. Tapi kan waktu itu activation yang supaya bisa terdengar oleh orang banyak itu kan paling nggak ya kita harus berikan di radio, kita harus berikan di TV. Itu kan nggak mungkin Pak. Itu mahal, biayanya mahal sekali. Saya tahu sekali kan per 30 pemula itu berapa berat, itu mahal sekali gitu. Jadi kayaknya untuk memulai pertama kayaknya nggak mungkin. Dan akhirnya waktu itu
baru mulai tuh Pak tumbuh yang namanya sosial media ya. Waktu Twitter ya lagi meledak Facebook ya. Dan Twitter Facebook, lagi meledak. Ya. Nah di situ saya bilang ke istri saya, kenapa nggak kita promosi lewat sosial media aja? Gimana caranya supaya didengar? Ya kita kasih benefit ke konsumen. Ya pada dasarnya orang kan butuh added value lah ya. Added value. Kalau misalnya gue mention Holy Cow di Twitter, apa yang gue dapat? Nah waktu itu kenapa langsung boom Pak? Saya punya campaign. Setiap orang yang makan di Holy Cow, kalau misalnya dia nge-tweet mention Holy Cow di akun Twitternya dia, dia mendapatkan dessert gratis. Atau orang yang ulang tahun datang ke Holy Cow, dia bisa dapat wagyu gratis, tapi dia harus mention. Nah itu went viral. Pada saat itu bahkan kata-kata viral belum ada ya, belum terlalu familiar. Nah itu yang mungkin bensin yang ngebakar supaya Holy Cow bisa terdengar di banyak orang. Sehingga menjadi pembicaraan waktu itu sih. Waktu itu Talk of the town gitu ya. Talk of the town. Luar biasa sih. Tapi itu belum cukup menurut saya Pak. Gitu, Pak. Walaupun udah jadi talk of the town, walaupun udah jadi pembicaraan, tapi kalau kita memiliki produk yang nggak bagus, itu akan sama aja sih. Jadi memang berkesinambungan. Produk harus bagus. Betul. Mau gimana juga produk harus bagus. Sisanya cara kita mempromosikannya seperti apa. Nah, Fit, yang namanya membangun sesuatu, termasuk juga bisnis, pasti kan nggak pernah mulus ya. Selalu ada goncangannya, jatuh bangunnya gitu. Ada nggak sih proses jatuh bangun di Holy Cow ini? Wah, itu ceritanya 1001 cerita kali ya Pak. Ada lah ya. Ada Pak, ada banget. Mungkin boleh kasih contoh. Kalau menurut saya gini, kalau saya dikasih ibaratnya ini dulu, saya mau memulai usaha, saya dikasih bayangan nih di kepala saya bahwa Fit, lo akan ngadepin ini, saya nggak berani bisnis Pak. Saya nggak akan maju. Saya pasti mendingan saya kerja aja. Saya kerja, saya dapat gaji bulanan, saya dapat bonus, saya dapat ya segala macam fasilitasnya. Saya nggak akan berani menghadapi itu. Jadi memang alhamdulillah bahwa manusia itu harus menghadapi sesuatu itu, dia harus menghadapi tanpa dia tahu resiko. Dia sudah bisa memperkirakan resikonya akan seperti apa, tapi ya learning by doing gitu loh. Jadi kaget-kagetnya itu di perjalanan gitu, pada saat satu step pertama, step kedua. Jadi makin kita maju Pak, itu ibarat orang tua kita selalu bilang bahwa makin tinggi pohon anginnya makin kencang ya. Banyak sekali. Alhamdulillah kita memiliki hambatan itu di tahun-tahun awal itu tidak dari konsumen, tapi sebenarnya dari partner sendiri. Jadi saya waktu itu berpartner dengan teman kami kebetulan. Itulah kenapa Holy Cow ada 2 ya? Mungkin bisa cerita sekalian. Kenapa awal mulainya itu ya? Nah, jadi supaya sahabat-sahabat bisa tahu apa sih Holy Cow by Chef Afid gitu ya sama. Jadi awal kami berempat, saya dan istri saya dan kawan saya dan suaminya. Karena saya berpikir bahwa walaupun itu resep dari saya dan saya yang create, tapi kayaknya kalau saya fokus di operasional juga kayaknya saya nggak mungkin. Jadi saya memang harus berpartner supaya bisa membagi tugas, supaya bisa maksimal. Saya fokus di kitchen, partner saya fokus di operasional. Namun menginjak tahun kedua, ada permasalahan yang membuat kami mengalami perselisihan gitu. Ada semacam trust issues yang menjadi masalah, dan akhirnya saya mengajukan untuk saya nggak bisa lagi untuk berpartner, jadi saya mau misahkan diri. Kalau misalnya brand ini mau saya beli, ya nggak apa-apa, saya beli aja. Tapi kebetulan ex-partner saya bilang, saya nggak mau menjual brandnya, mau gimana, kita jual aja ke orang lain. Tapi saya nggak mau. Wah jangan dong, karena kita kan udah membesarkan brand ini cukup lama, udah 2 tahun dan cukup berhasil. Ya udah, akhirnya kita berkesepakatan waktu itu. Kita sampai meng-hire mediator Pak, juru mediasi untuk bisa mengatur poin-poin perselisihan, dan kita mengatur semuanya supaya nanti setelah kita pisah ada term and condition yang kita harus taati bersama. Nah waktu itu akhirnya kita berkeputusan saya tetap keep brand ini dan mereka juga keep brand itu, dan saya juga diwajibkan untuk memberikan resep yang saya punya. Salah satu persyaratan bahwa bisa, tapi kasih resepnya ke saya, dan itu saya berikan juga ke mereka gitu, karena memang jadi resepnya sama jadinya gitu. Resepnya sama gitu. Nah, dan akhirnya kita tetap keep brandnya masing-masing, dan saya agak memodifikasi sedikit
menjadi Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Nah, gimana tuh strategi marketingnya supaya customer tetap bertahan untuk di Holy Cow-nya by Chef Afid? Saya berkeyakinan gini Pak, produk yang akan berbicara no matter what, tapi memang memerlukan waktu untuk bisa konsumen bahkan sampai tahun ini udah tahun ke-10 masih belum tahu bedanya yang mana dan yang mana gitu kan Pak. Betul. Tapi biarlah itu menjadi cerita karena menurut saya any publicity is a good publicity. Suatu brand itu untuk bisa tetap dibicarakan harus ada sesuatu gitu loh. Sesuatu semacam kayak kontroversi atau kayak gimana gitu. Bahkan kayak seperti kita tahu ayam Suharti sampai sekarang juga orang banyak yang belum tahu bahwa itu ada dua, nyonya dan ayam goreng gitu kan. Sama aja dengan Holy Cow. Ada yang belum tahu bedanya Holy Cow by Chef Afid dengan yang satunya tuh apa ya? Biar orang yang memberitahu saling memberitahu karena itu menjadi semacam bumbu pembicaraan. Oh ini yang mana sih? Yang mana enak yang mana? Ya monggo silahkan konsumen yang menilai. Jadi saya biarkan itu mengalir karena memang yang saya lakukan hanya ya udah do your best with your product, do your best with your service, bikin konsumen Anda bahagia setelah keluar dari restoran. Intinya itu Pak. Gitu. Memang saya secara pribadi aja berterima kasih loh sama Afid ini karena keluarga saya punya anak 3 ya bersama istri dan di rumah ada saudara. Kita itu kalau mau cari makanan steak yang enak tapi juga terjangkau ya pasti ke Holy Cow. Makan wagyu di situ emang enak luar biasa. Karena gini Pak, sebenarnya saya itu dalam melakukan formula bisnis di awal di 10 tahun yang lalu, saya tuh punya prinsip gini Pak Tantan. Saya lebih baik saya profit 100 perak, tapi yang datang ke saya 1000 orang. Dibandingkan saya punya profit 1000 perak, tapi yang datang hanya 10 orang. Luar biasa. Saya lebih baik volumenya banyak, karena yang 1000 orang ini akan cerita ke 1000 orang lain. Betul. Jadi multiply effect-nya. Dan kita benar-benar fokus di volume. Tapi biasanya fokus di volume, orang yang memiliki bisnis yang volume based, secara quality dia nggak perhatikan. Tapi saya perhatikan sekali di quality. Memang terbukti sih itu. Bukan hanya omong kosong, kalau ini saya termasuk fansnya ya. Nah, Fit, saya sering lihat di sosial medianya Afid itu kadang-kadang ada di Jepang, kadang-kadang ada di Australia bersama sapi-sapi, bersama daging sapi. Ngapain itu? Apakah memang ekspansi keluar? Nah, jadi gini Pak, kalau saya boleh klaim, Holy Cow ini brand lokal, chain restoran lokal yang menjadi market leader di industri restoran steakhouse Pak di Indonesia. Di Indonesia ya. Saya mungkin kalau boleh saya klaim bahwa penggunaan daging sapi kami yang mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi itu yang membuat eksportir sapi itu ingin mengetahui lebih jauh tentang Holy Cow itu seperti apa, dan akhirnya memang saya berteman dengan pater-pater saya yang ada di Jepang, dan kebetulan juga Holy Cow memiliki pater yang dari Jepang, jadi banyak mereka supplier dagingnya juga? Bukan supplier, mereka investor Pak. Investor Kami, salah satu investor kami memang dari Jepang juga, jadi karena tertarik dengan mereka coba rasanya enak, sausnya enak, dan kayaknya mereka pengen coba untuk berbisnis restoran di Indonesia. Salah satunya Holy Cow yang mereka coba guide. Nah, dari koneksi dan networking seperti itu, saya diundang ke tempat slaughtering house-nya produk yang kami pakai. Di Kobe ya gitu? Yang wagyu yang di Australia. Nah, waktu itu kita juga dapat untuk trip ke Jepang untuk bisa belajar ini Kobe beef ini seperti apa sih, wagyu beef di Jepang seperti apa. Jadi untuk menimba ilmunya sebenarnya. Dan itu fasilitas itu nggak bisa saya dapatkan dengan itu, memang harus diundang karena itu restricted area yang kita nggak boleh datang gitu, ibaratnya seperti itu. Waktu saya ke Australia, ini sangat berguna dalam rangka apa? Supaya Holy Cow ini food tracing-nya bener Pak. Jadi bahan baku yang digunakan oleh Holy Cow itu saya tahu di ujungnya itu seperti apa, di hulunya itu seperti apa. Dari mulai sapi itu diberi makan, sampai dipotong, sampai dikemas, sampai ke Indonesia itu seperti apa, dan kita harus pastikan itu benar. Luar biasa. Ini kan kita lagi di tengah era pandemi ya. Ngaruh nggak sih bisnis makanan ini? Udah kayak omsetnya? Pandemi ini udah kayak kena tsunami sebenarnya. Kayak tsunami ya? Ini, sama atau emang terjun bebas? Wah, terjun bebas. Jadi, apa yang dilakukan buat bertahan? Pertama-tama saya bingung. Saya bingung ya. Sama, semua orang juga kan, ini memang luar biasa.
kayak tsunami lah ya, kaget shock ya. Iya, waktu Maret awal tahun 2020 kemarin terus terang kami bingung ya karena pemerintah dengan cepat dia mengumumkan PSBB total, restoran tidak boleh dine in. Kami bingung karena omset langsung turun, waktu itu drop 80-90%. Dari kemarin orang ramai makan, besokannya nggak ada orang, zero income. Di situ kami bingung gitu, tapi lama-lama saya coba belajar kira-kira apa ya, ini karakter market, karakter konsumen ini lagi apa nih sekarang. Mereka lagi ketakutan, mereka lagi bener-bener paranoid, mereka nggak mau keluar rumah dan lain-lain. Akhirnya mau nggak mau saya harus jemput bola. Akhirnya kita keluar dengan terobosan-terobosan seperti ready to cook steak. Kita jual lewat online, di e-commerce ya, di e-commerce ya. Iya, di e-commerce. Saya selalu salah satu di antara customernya. Jadi di rumah bisa bikin steak sendiri. Dan itu kita harus mengeduket konsumen dalam jangka waktu yang sangat pendek, Pak. Gimana mereka yang tadinya biasa makan di Holy Cow, dimasakin gitu ya. Tapi harus masak sendiri sekarang. Nah, itu jadi tantangan juga. Terus yang kedua, salah satu terobosan yang kita punya karena kita mostly sekitar 80% outlet kita bukan di mall. Kita memiliki lahan parkir yang cukup luas dan kita akhirnya saya memperbolehkan konsumen untuk pesan di mobil dan makan di mobil. Dine in di mobil ya? Iya, dine in di mobil. Jadi itu membuat mereka merasa secure gitu. Nah, ya itu tantangannya sebenarnya. Tapi ya saya juga tahu bahwa dengan strategi itu hanya bisa untuk menutupi operational cost aja. Bisa survive lah ya. Yang selama saya tetap bisa mempertahankan karyawan, tidak ada yang di-PHK sama sekali, walaupun ada penyesuaian dan lain-lain, tapi saya berusaha mungkin untuk tidak mem-PHK karyawan supaya ya saya masih bisa tidur nyenyak, tapi karyawan saya nanti saya bisa masih bisa makan, Pak. Karyawan saya kalau di-PHK mau makan apa berarti gitu. Ya segala apapun cara saya coba, salah satunya dengan itu sih. Luar biasa. Fit, pasti sahabat Bicara Pagi juga pengen belajar dari Afid. Kalau ada di antara sahabat Bicara Pagi pengen mencoba berbisnis F&B atau kuliner gitu di awal-awal, kasih ilmunya dong, gimana cara memulai? Nah, sebenarnya untuk berbisnis F&B, gini, bisnis F&B itu merupakan bisnis yang ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Tapi saya punya beberapa saran. Pertama, harus bisa fokus ke certain produk. Kayak misalnya gini, Pak Tantan kalau lagi pengen makan kan pasti yang di kepala apa, Pak? Pengen makan soto. Bener kan? Lagi pengen makan soto nih, yang ada di kepala pasti apa, Pak? Soto A, soto B, soto C, soto D, soto E gitu kan. Begitu makan, baru Pak Tantan inget, begitu makan soto di tempat soto A, oh iya ya, di kafe itu kan sotonya enak, tapi kenapa kita nggak kepikiran ke kafe itu gitu? Jadi memang kita harus menjual makanan, menjual produk yang spesifik. Itu yang lebih diingat oleh konsumen. Seperti contohnya Holy Cow. Holy Cow yang menjual steak, udah that's it, steak aja. Kita nggak jual spaghetti, kita nggak jual nasi goreng, dan kita benar-benar fokus di steak. Sehingga orang pada saat pengen makan steak, yang ada di kepalanya adalah nomor 1, nomor 2 Holy Cow, nomor 3 mungkin itu gitu loh. Dan akhirnya be spesifik. Dan akhirnya itu yang menjadi pilihan oleh konsumen. Misalkan dengan punya budget 20-50 juta gitu, memungkinkan nggak sih bisnis kuliner dan sekalian berpromosi? Memungkinkan. Dengan budget berapapun sebenarnya memungkinkan, Pak. Karena saya dulu buka Holy Cow budgetnya cuma 70 juta. Saya 35 juta, partner saya 35 juta. Berpartneran ya? Partneran. Walaupun kita nggak bisa sewa ruko, ya kita ngemper. Jadi jangan, budget itu jangan menjadikan halangan. Apalagi sekarang. Sekarang itu, Pak, I wish saya bisa memulai bisnis ini di era yang semudah sekarang. Orang sekarang jualan apa aja bisa gampang kok. Jualan dari rumah gampang. Jualan lewat Instagram, jualan lewat marketplace, jualan lewat semua kanal tuh terbuka untuk jualan. Lewat WhatsApp grup juga bisa dan lain-lain. Asalkan dia memiliki produk yang enak dan distintif. Apa tuh artinya? Produk yang, produk jual makanan. Produknya harus enak, Pak. Jangan pernah cheating dengan bahan baku. Kasih bahan baku yang terbaik. Tapi food cost-nya jadi akan tinggi. So, yang penting konsumen kamu bahagia kan? Karena yang dicari kan kebahagiaan. Kebahagiaan. Orang tuh kalau udah makan, seneng, itu efeknya psikologis loh, Pak. Bahagia gitu loh. Apabila dia udah bahagia, dia akan loyal kepada brand kita gitu ibaratnya. Jadi artinya jangan nanggung lah ya. Jangan nanggung. Rasa sesuai yang kita mampu lakukan yang terbaik gitu ya.
salah satu syarat orang yang cocok untuk bisa berbisnis makanan adalah bukan orang yang kalau makan enak atau enak banget, itu kayaknya agak sulit tuh Pak. Dia harus bisa membedakan, oh ini kurang ini kayaknya taste-nya nih oke nih untuk orang Indonesia. Jadi harus bisa memahami karakter market orang Indonesia tuh suka makanannya seperti apa. Itu menjadi salah satu contoh trik untuk bisa sukses ya, karena kan kita menjual sesuatu itu kan dibeli oleh orang. Orang itu mau membeli itu apa syaratnya? Ya orang itu harus suka. Orang itu harus suka dan akhirnya dia bisa loyal dan dia bisa repeat. Betul. Nah, bisnis makanan itu selain produk, itu harus dilihat ketahanannya Pak. Jadi bulan ke-6 dia masih bisa bertahan, lanjut. Titik krusialnya yang kedua adalah tahun pertama. Tahun pertama. Begitu tahun pertama masih bagus, lanjut. Tahun ketiga. Tahun ketiga masih berlanjut, tahun kelima tantangannya. Setelah tahun kelima masih berlanjut, insya Allah brand itu long lasting. Asalkan service produk. Kalau dari pengalaman Afid gitu ya, untuk pemula sebaiknya melakukannya sesuai kemampuannya dia dari sisi budgeting gitu, atau perlu gandeng investor? Sebenarnya kalau yang paling ideal melakukan sesuai dengan budgetnya Pak. Karena gini, memulai dari yang kecil dulu ya. Karena kita memulai bisnis harus dengan psikologi yang enak. Itu yang saya setting pada saat saya buka Holy Cow Pak. Jadi saya men-setting bisnis plan-nya, Holy Cow itu harus bisa bertahan 6 bulan dengan atau tanpa adanya konsumen, kita masih tetap bisa jualan. Gimana caranya? Ya kita benar-benar efisien dan lain-lain. Itu sehingga itu bisa menciptakan psikologi yang bagus. Kenapa psikologi yang bagus perlu? Apa jadinya kalau kita memulai bisnis kita udah memiliki ketakutan bahwa aduh jangan sampai rugi deh segala macam. Auranya nggak enak Pak, soulnya juga nggak enak. Makanya itu yang saya bilang, kalau kita punya dana sendiri lebih baik kita sendiri. Karena dengan adanya investor, tentunya ada stakeholder lain yang masuk dan ada pressure di situ. Dengan adanya pressure, psikologi memulai bisnis jadi nggak enak dan akhirnya nggak fun. Business should be fun kalau menurut saya. Makanya dimulai dari hobi dengan fun, hasilnya pasti beda luar biasa. Fit punya cita-cita apa dalam 3-5 tahun ke depan berhubungan dengan bisnis atau hal lain yang pengen dilakukan? 3-5 tahun ke depan. Kalau saya bisnis bukan hanya semata-mata karena uang Pak Tantan. Karena uang udah banyak kali ya? Cukup. Alhamdulillah. Kalau manusia kan tidak pernah ada puasnya, tapi harus melihat dari sisi lain. Kalau menurut saya bisnis itu harus growth. Growth itu harus ada pengembangan. Mau dia untung atau rugi, dia harus berkembang. Jadi yang dilihat bukan uang lagi. Jadi saya memang harus mengembangkan bisnis ini lebih luas lagi. Memperbanyak portfolio tentunya masih dengan bisnis F&B. Dan ada Holy Ribs, ada apa dulu kan? Ada Holy Ribs, ada Flip Burger juga ada Flip sekarang. Burger, masih ada itu ya? Ada Holy Q juga, ada Burger Brother. Jadi memang banyak merambah. Dan saya pengen memiliki beberapa portfolio lain. Dan saya pengen itu nanti saya gabungkan. Impian saya sih pengen bisa IPO Pak Tantan. Mudah-mudahan bisa. Memang perlu sih. IPO dari kalangan F&B kan masih jarang ya. Sekarang sudah mulai nih Pak, udah mulai banyak kayak Dunkin kan sudah mulai IPO dan lain-lain. Jadi ini merupakan satu opportunity udah ada contoh suksesnya lah. Kita bisa belajar dari situ sebenarnya. Luar biasa, kita doakan Holy Cow Group bisa IPO ya, bisa jualan saham lah kalau jualan saham. Karena kita memiliki modal yang kalau menurut saya banyak story yang bisa di-create oleh Holy Cow. Salah satunya nih Pak yang baru terakhir ini, ternyata Holy Cow ini menjadi steakhouse pertama di Indonesia yang bersertifikasi halal. MUI. Yang lain itu belum tentu? Yang lain belum ada Pak. Kita yang pertama kali yang halal. Berarti dijamin nggak ada yang namanya alkohol atau apa pada saat itu nggak ada ya? Karena sertifikasi halal MUI itu proses auditnya cukup lama, 1,5 tahun lebih dan cukup melelahkan. Dan surprisingly baru Holy Cow Pak yang bersertifikat halal. Saya baru tahu. Holy Cow by Chef Afid ya Pak? Iya, by Chef Afid. Dan kita juga di saat yang bersamaan mendapatkan rekor dunia. Ternyata kita juga satu-satunya steakhouse dengan cabang terbanyak
di dunia yang bersertifikasi halal. Oh, luar biasa. Ternyata di dunia belum pernah ada orang yang mengurus sertifikat ya, halal. dan kita mendapatkan rekor itu gitu. Jadi banyak achievement yang bisa kita create dalam rangka apa namanya ya menuju ke sana gitu loh Pak. Banyak story yang bisa kita create supaya konsumen itu lebih confident atau bahkan nanti pada saat kami sudah IPO emiten itu lebih confident terhadap brand ini. Dan ya impian saya sih itu Pak. Ya, insya Allah terwujud. Amin ya robbal alamin. Afid kecil, Afid remaja punya kisah seru nggak sih Fit? Pengalaman dulu masa kecil atau masa remaja yang dari cerita itu atau pengalaman itu mungkin membentuk Afid seperti sekarang? Banyak sih Pak, saya banyak. Saya itu anak kecil yang banyak punya impian yang nggak kesampaian. Pada saat saya kecil saya tipe orang yang apa namanya kebetulan orang tua saya orang tua yang ibu saya terutama. Ibu saya itu orang tua yang mendidik dengan keras, yang tidak pernah memberikan anaknya lebih dari apa yang dia butuhkan. Namanya anak kecil Pak, saya ngelihat teman saya punya ini, saya nggak bisa itu. Jadi akhirnya saya memiliki keinginan yang cukup untuk mendapatkan itu. Iya, untuk mendapatkan berjuang, itu. Jadi itu saya harus bisa suatu saat kelak nanti saya harus bisa menjadi orang yang bisa memiliki kemampuan apapun gitu loh Pak. Dan itu yang mendeterminasi saya untuk bisa seperti itu gitu loh. Saya masa kecilnya seperti itu gitu. Di mana sih waktu itu tinggal? Dari mana? Saya di Bandung. Oh, orang Bandung. Jadi saya lahir jadi kenapa nama saya Afid? Saya itu lahir di mobil Fiat Pak. Oh, oke. Ibu saya bukan mau ke rumah sakit tapi mau berenang. Oh gitu. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin banyak orang bilang wah ini anak lahirnya nggak wajar, ya mudah-mudahan dia bisa menjadi orang yang berguna nanti suatu kelak gitu Pak. Dan gitu. terbukti ya saat ini ya. Dari lahir pun udah menyusahkan, dari lahir pun udah aneh gitu, saya lahir di mobil Fiat. Dan saya dari kecil memang pindah-pindah, jadi itu yang membentuk pribadi saya juga. Saya saya pernah tinggal di Bali, saya tinggal di Surabaya, saya tinggal ikut orang tua itu. Saya tinggal di Jakarta, ikut orang tua. Dan saya banyak ketemu orang macam-macam dan akhirnya itu yang membuat saya bisa banyak belajar dari mereka. Tadi Afid menyebutkan ibu ya, dan saya selalu yakin bahwa orang-orang sukses itu banyak banget yang saya temuin lah orang-orang yang selalu dekat sama orang tuanya, terutama dengan ibunya. Saya kalau bisa boleh bilang itu 1000% itu betul Pak. Betul ya. Betul, orang-orang sukses. Apa inspirasi yang disampaikan oleh seorang ibunya Afid kepada Afid, mungkin wejangan atau apapun yang bisa membakar Afid seperti sekarang? Saya selalu ingat bahwa ibu saya selalu bilang, kamu kalau jadi orang yang bisa berguna untuk orang lain. Udah, that's it, itu aja. Itu kata-kata itu selalu saya ingat sampai sekarang gitu loh. Dan ya saya benar kalau misalnya banyak orang yang bilang bahwa ya saya memang orang yang anak yang waduh kalau ibu saya udah minta berkeinginan, saya pasti harus ikutin gitu, karena saya takut kualat gitu. Saya tipe orang yang benar-benar gimana ya, kalau mungkin orang yang bisa boleh saya sembah, mungkin kalau Tuhan mengizinkan kita menyembah orang ya mungkin ibu kita sendiri. Luar biasa sih. Gitu, memang banyak orang bekerja mencari surga di luaran gitu, tapi hubungan sama ibunya jelek gitu. Padahal surga itu ada di telapak kaki ibu ya. Sepakat ya? Sepakat banget. Jadi memang ini salah satu contoh lagi sahabat-sahabat bahwa orang yang dekat dengan ibu ini orang jadi sukses. Kunci sukses orang salah satunya adalah jangan pernah menyakiti hati orang tua. Terutama ibumu, lalu bapakmu ya gitu kan ya. Fit, cita-cita masa kecil apa sih? Pengen jadi pengusaha F&B atau yang lain? Cita-cita masa kecil pengen jadi pengusaha Pak. Tapi apa ibu tahu ya? Dulu banget pengen jadi pilot, tapi habis itu saya tetap pengen jadi. Oh, pernah pengen jadi pilot ya? Pengen jadi pilot pernah. Tapi setelah itu saya pengen jadi pengusaha. Karena apa? Saya waktu kecil saya ke Jakarta, dari Bandung saya main ke Jakarta, saya ngelihat ini gedung-gedung kok gede banget. Gimana cara orang bisa bikin gedung gede gini? Dia apa yang dia kerjakan sampai dia mampu untuk membuat gedung ini apa? Itu yang selalu menggelitik saya. Kenapa orang bisa sebesar itu gitu loh, bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk membangun gedung setinggi ini gitu. Saya waktu itu ngeliat, ingat banget saya ngeliat gedung Dharmala di Sudirman. Gedung ini bagus banget. Orang bikinnya pakai apa sih? Uangnya pasti banyak sekali ya. Apa yang dia kerjakan sampai dia bisa memiliki gedung ini gitu? Apa yang orang kerjakan sampai dia bisa memiliki pabrik yang besar?
dan dia bisa mempekerjakan orang banyak. Orang banyak ya. Dia super power kalau menurut saya. Iya, Saya waktu kecil saya ngeliat orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang super power gitu. Jadi itu terngiang-ngiang. Luar biasa. Pertanyaan terakhir, ini pembicaraan yang luar biasa, menarik banget. Saya baru pertama kali ini juga ngobrol sama Afid tentang apa itu Afid. Pertanyaan terakhir, buat kita belajar juga dari seorang Afid. Menurut Afid, kunci sukses itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan, apapun? Kunci sukses, fokus. Fokus ya? Fokus. Iya. Apapun yang kita lakukan, jika kita fokus, pasti berhasil, Pak. Itu aja, fokus dan bekerja keras. Ya, di dalam fokus itu kan pasti ada kerja keras, ada pasti. niat yang kuat, ada betul. kerja keras di situ. Fokus aja. Apapun yang dilakukan pasti jadi. Iya. Udah. Karena memang manusia itu pada intinya kalau mau melakukan apapun sebenarnya bisa gitu kan. Bisa. Cuma kita nggak mungkin hebat dalam segala hal gitu kan. Betul. Betul. Makanya harus fokus apa yang kita mau ya. Dan kelemahan manusia adalah nggak bisa konsisten. Nah, untuk bisa menjadi selalu konsisten, bertahun-tahun melakukan hal yang sama bertahun-tahun, itu merupakan satu challenge tersendiri. Luar biasa. Dan bergaul dengan banyak orang, Pak, itu. Iya. Itu. Terutama orang-orang yang positif ya. Terutama orang-orang yang positif. Iya. Orang-orang yang negatif juga nggak apa-apa, supaya kita bisa belajar juga. Belajar dari kita mereka. bergaul kepada orang-orang yang positif. Malah kalau bisa kita jadi berpengaruh buat mereka ya. Betul, karena karena apabila kita memiliki networking yang bagus, kita bisa dapat apa ya Pak ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang memiliki kemampuan yang bagus, memiliki ilmu yang tinggi, kita akan ikut ke situ gitu loh. Iya, pasti akan ke bawah, betul. Pasti akan ke bawah. Wah, luar biasa perbincangan yang sangat menarik. Harusnya masih banyak yang bisa diulik ya Pak ya? Iya, masih banyak banget ya. Cuma waktunya kayaknya ya. Iya, nanti ada lagi. Oke, siap. Nah, Pak Afid, makasih banget waktunya, karena saya tahu Afid sangat sibuk banget mengurus 20 berapa tadi? 22 ya? 20. Kalau Holiko 24, Flip Burger 30 restoran. Iya, banyak lah Pak. Luar biasa. Karena ya. Grup kami menaungi mungkin sekitar hampir 600 karyawan ya. 600 karyawan. Ya, tapi saya nggak sendiri karena saya didukung oleh super tim. Jadi saya memiliki tim yang sangat handal dan saya alhamdulillah saya bersyukur sekali memiliki tim yang cukup baik. Wah, pembicaraan yang sangat luar biasa, Afid. Jujur, padahal kita sudah kenal lama, tapi cerita ini saya juga baru dengar. Saya makin kagum sama Afid. Yang menarik dari yang tadi Afid sampaikan, jujur, yang Afid waktu bilang bahwa kalau seandainya Afid tahu sebelum memulai ini bahwa akan ada kendala ABCD, mungkin Afid nggak akan mau memulainya gitu kan. Benar. Ini pas banget dengan sebuah ilmu yang saya dapatkan adalah memang kita kepintaran ilmu itu penting kita miliki, pengalaman juga kita penting kita miliki. Tapi kalau kita ilmu nggak begitu banyak ataupun juga pengalaman nggak begitu banyak, ada sesuatu yang menjadi kelebihan kita sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa. Biasanya orang yang nggak ngerti apa-apa itu punya nyali. Benefit of not knowing everything. Bener. Dia hajar aja gitu kan. Dan justru orang yang kayak gini yang berhasil. Jadi bener banget. Ini saya pernah baca sebuah buku. Justru kalau orang udah tahu segalanya, malah banyak pertimbangan. Betul. Ya. Jadi ini valid banget apa yang saya baca dengan kenyataan yang Afid lakukan. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh para sahabat bicara pagi.id. Mas Afid, makasih banget. Mudah-mudahan apa yang obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama juga buat sahabat bicara pagi. Jadi bahan ide ya Pak ya. Betul, amin. Sahabat bicara pagi.id, terima kasih selalu mengikuti perbincangan kami di bicara pagi.id. Saya bisa simpulkan dari pembicaraan saya dengan Chef Afid hari ini adalah bahwa kalau kita mau mulai bisnis, kita bisa memulainya mungkin salah satunya dengan apa yang menjadi hobi kita. Salah satu untuk mengetahui hobi juga kita bisa ngecek apa sih yang biasa dulu dilakukan di masa lalu, ya. Dan yang penting juga yang tadi disampaikan oleh Afid adalah melakukan segala sesuatu apapun. Kalau mau sukses, kita harus fokus, harus passionate dan harus all out. Apalagi di dalam bisnis makanan, jangan pernah main-main dengan rasa. Itu yang disampaikan oleh Afid. Terima kasih, mohon di-subscribe kalau belum dan mohon di-share ke yang lain. Bicara pagi.id, say good morning to your mind.